Halo teman-teman, welcome to back channel YouTube Hammer. Kembali lagi dengan kita di sini di acara Hammer Communication with Hammer. Nah, untuk kali ini teman-teman kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Nah, kita sambut ini ada Pak Arga Sutisna SEMM ya Pak. Oke, terima kasih ya. Teman bukan Sutrisna. Sutisna teman Pak apa sih? Kalau Sutrisna saya nanti jadi saudaranya Kang Sule. Kang Sule. Oke, terima kasih ya sudah mengundang saya. Nah, mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi ya. Nah, berdiskusi. Ya, diskusi ya. Santai aja ya Pak ya. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk teman-teman ya like, comment, and subscribe channel YouTube Hammer ini ya. Jangan lupa juga itu loncengnya diaktifkan gitu ya. Dibunyiin. Gitu, Pak. Nah, mungkin Pak kita masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama, metode pembelajaran manajemen di Universitas Perjuangan Tasikmalaya ini seperti apa sih Pak gitu? Agar semua teman-teman di kampus Unpar ini bisa tahu gitu, terutama yang di maba-maba gitu, yang baru masuk gitu. Bisa dijelaskan? Metodenya, ya. Sebenarnya gini, dalam siklus perkuliahan ada beberapa metode yang digunakan. Hanya memang kita mengikuti situasi yang ada. Situasi dulu memang luring ya, seperti biasa. Terus ada pandemi yang memang harus berubah menjadi luring. Semua orang juga tidak ada yang siap sebenarnya, termasuk dosen gitu ya. Bukan hanya teman-teman mahasiswa, tapi teman-teman dosen juga harus beradaptasi tentang itu. Memang sebenarnya sih konsepnya seharusnya di 2045 itu semua universitas luring. Bukan luring, daring. Daring. Jadi memang tidak konsep luring, hanya memang karena ada COVID-19 yang sekarang masih ada ya sampai sekarang, walaupun memang intensitasnya sekarang sudah menurun. Hanya memang posisinya ditarik menjadi tahun 2020, 2021 sampai sekarang 2022. Jadi memang tadi yang saya bilang, kalau dibilang kesiapan, semua orang juga tidak siap untuk ini ya, karena memang segala sesuatunya direncanakan untuk nanti tahun 2040 sampai 2045an. Jadi memang konsepnya memang awalnya adalah luring, kita berubah menjadi daring, dan yang terbaru adalah hybrid. Sebenarnya konsep kita itu hybrid. Jadi hybrid itu menggabungkan antara luring dan daring. Ya. Hanya memang konsep hybrid harus ditambah atau dibantu dengan teknologi yang lebih baru, lebih canggih gitu ya, lebih canggih. Tidak hanya laptop saja gitu ya, lebih ada peralatan-peralatan lainnya. Itu yang terjadi. Jadi memang sampai saat ini kita konsepnya hybrid, hanya memang terakhir dari surat edaran dari Pak Rektor menyebutkan bahwa efektivitas setelah Idul Fitri perkuliahan adalah luring. Hanya memang ada ketentuannya. Ketentuannya adalah dosen mata kuliah wajib untuk menjaga protokol kesehatan di kelas. Jadi semua yang masuk di kelas itu menjadi tanggung jawab dosen mata kuliah. Nah, sini agak bermasalah untuk prodi manajemen. Karena prodi manajemen sendiri kita tidak ada kelas yang bisa disebut kurus ya. Kelasnya gendut-gendut ya. Gendut-gendut karena memang sebenarnya rasio seorang pengajar dengan yang diajar itu 1:20 seharusnya. Gitu. Tapi memang untuk sosial bisa sampai 40. Ya. 40. Ya, jadi memang kita untuk saat ini kelas dengan tipe kelas 40, terus dosen juga harus menjaga protokol kesehatan,
dengan penanggung jawab mereka sendiri. Nah, itu memang saya berikan penuh kepada dosen mata kuliah masing-masing. Apakah mau daring atau berubah menjadi luring. Apabila berubah menjadi luring, ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan. Karena penjadwalan di sistem Simantap yang kita sudah gunakan juga itu harus dirubah ya. Itu harus dirubah. Jadi sistem di Simantap penjadwalan itu harus dirubah. Jadi kalau misalnya kelas A dan B misalnya di jam 7 sampai 9.30 bisa saja nanti berubah dengan cara luring. Karena satu kelasnya maksimal sebenarnya sih dalam aturan yang terakhir diberikan kepada prodi adalah 20 orang per kelas. Hanya secara lisan memang ada kelonggaran sampai 40 asalkan memang jaga jarak. Jaga jarak dan mentaati protokol kesehatan. Hanya memang terlepas dari semua ketentuan yang sudah berlaku saat ini, sekali lagi saya memberikan kebebasan untuk para dosen mata kuliah untuk menentukan. Cuman kalau mau berubah menjadi luring, mungkin nanti kita akan fasilitasi dengan perubahan di Simantap juga. Karena itu semuanya harus berubah ya. Jadi tidak hanya sistem perkuliahan secara fisik, tapi sistem perkuliahan secara sistem juga harus dirubah ya. Nah, itu seperti itu. Berarti membutuhkan waktu yang lumayan juga ya Pak untuk merubah itu. Nah, adaptasinya kan ya kalau prodi yang kelasnya agak bisa memenuhi syarat gitu ya dengan minimal 20 gitu ya. Memang tidak ada masalah sebenarnya gitu ya. Hanya memang kalau kelas kita yang lumayan cukup besar, jadinya agak bermasalah tentang itu. Jadi hal-hal yang yang kalau kita bisa bilang sih hal-hal yang seharusnya memang tidak dirubah di tengah jalan gitu. Karena sesuatu perkuliahan direncanakan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Pada saat pertemuan ke-8 ternyata pertemuan ke-9 harus dirubah. Mekanisme perubahannya harus ada. Semuanya harus lengkap. Makanya kita juga memberikan keleluasan, silahkan memilih. Karena memang teman-teman dosen saja yang menilai apakah mereka bisa atau tidak. Karena yang tahu di lapangan kan mereka. Karena kami hanya memfasilitasi saja. Nah, begitu mungkin teman-teman untuk penjelasan tentang metode pembelajaran yaitu kuliah online offline. Mungkin teman-teman bisa melihat atau mendengar ya teman-teman penjelasannya. Nah, mungkin untuk selanjutnya Pak, kan kita ini akan menghadapi UAS nih. Nah, untuk UAS ini Pak, apakah online atau offline nih Pak? Pasti ini pertanyaan ditunggu-tunggu sama teman-teman. Secara lisan ya, karena memang belum ditentukan ya, karena itu akan ditentukan nanti di pertemuan ke-14 ya, mendekati pertemuan 14 ke-13 lah, 13. Ya, sampai saat ini direncanakan, sekali lagi direncanakan sesuai pembicaraan kami dengan pihak BAK, direncanakan untuk offline. Direncanakan ya. Karena memang nanti keputusannya kita akan lihat secara tertulis. Jadi teman-teman cuman direncanakan, bisa kan itu ya Pak? Masih direncanakan. Selama belum ada surat tertulis ya kita jangan panik terlebih dahulu teman-teman. Sambil saja dulu. Mungkin itu. Nah, mungkin Pak sebelum masuk ke metode pembelajaran, langkah baiknya mungkin kita mengenal dulu di jenis-jenis manajemen mungkin Pak. Ya. Pasti di suatu universitas beda-beda ya. Ada manajemen event, itu kan ada manajemen kewirausahaan. Nah, di Universitas Perjuangan Tasikmalaya ini lebih condong ke arah mana gitu Pak? Sebenarnya kita manajemen bisnis. Bisnis. Manajemen bisnis beberapa universitas di lingkaran Unpar atau di sekitar Unpar lah ya. Sekitar Unpar lebih banyak bukan manajemen bisnis, ada manajemen informatika, manajemen rumah sakit ya.
terus ada juga manajemen Islam, syariah. Gitu. Nah, memang kita pure manajemen bisnis. Hanya memang yang kita berikan kepada mahasiswa Unpar, salah satu yang berbeda dengan universitas yang lain adalah manajemen event sebenarnya. Karena manajemen event tidak di semua universitas ada. Bahkan terakhir hanya beberapa universitas yang ada manajemen event. Gitu. Kenapa kita ambil itu? Karena memang kita punya dosen-dosen yang kualifikasinya memenuhi syarat untuk manajemen event. Ada ex manajer band, gitu. Ada pembawa acara, semuanya di situ ada. Gitu ya. Jadi ada beberapa tim yang memang bekerja untuk manajemen event. Dan salah satu sebenarnya target lulusan kita yang utama itu sebenarnya bukan karyawan. Oh, bukan karyawan. Justru karyawan itu adalah target yang paling bawah sebenarnya. Target utama lulusan program studi manajemen Universitas Perjuangan adalah seorang wirausahawan muda. Wirausahawan muda di sisi dia bisa wirausaha, dia juga bisa mengenal event-event yang ada. Kenapa beberapa IU kita sudah lahirkan dari manajemen event. Ada beberapa IO yang dibuat oleh mahasiswa sampai sekarang juga masih berkembang. Kan masih dalam pemantauan dosen mata kuliahnya. Gitu. Walaupun mata kuliah eventnya sudah selesai, tapi masih dipantau terus gitu, perkembangannya sampai saat ini. Jadi tapi alhamdulillah beberapa IO kita memang sudah jalan dari mahasiswa, bahkan dari alumni juga sudah ada IO. Itu salah satu bentuk wirausahawan muda sebenarnya. Wirausahawan muda di samping wirausahawan yang lainnya dari bidang-bidang yang lain. Hanya sekali lagi target lulusan kami sebenarnya wirausahawan muda, karyawan. Hanya jangan salah, kalau target dari program studi manajemen karyawan minimal level manager. Manager itu ada top, ada middle, ada lower. Lower ya sekelas supervisor. Jadi kalau ada lulusan dari program studi manajemen Unpar, saya tidak bicara manajemen secara keseluruhan di universitas yang lain, manajemen program studi manajemen Unpar. Jadi kalau lulusannya bekerja misalnya menjadi seorang staf, contohnya ya, seorang staf, seringkali berbicara, saya bekerja tidak pernah nih, atau jarang sekali mata kuliah yang sudah saya terima di universitas bisa dipakai. Iya, karena memang yang diajari oleh dosen dan yang dipahami oleh mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 adalah menjadi seorang manajer, bukan menjadi seorang staf. Jadi pemimpin ya Pak. Nah itu makanya untuk sekarang Merdeka Belajar banyak sekali prodi yang lain masuk ingin belajar ke manajemen, karena untuk menjadi seorang manajer harus punya ilmu manajemen. Dan keuntungan manajemen sebenarnya selama di suatu organisasi itu ada kerangka atau struktur organisasi, dia bisa masuk, tidak hanya dalam satu bidang saja. Itu sih kalau dari sisi lulusan ya. Dan kita harapkan, tapi memang tracking kita mengenai lulusan memang hampir 75% wirausahawan muda. Ya. Selebihnya baru ada karyawan. Karyawan juga mereka memang untuk saat ini mencari pengalaman dulu, karena kan tidak bisa langsung menjadi manajer gitu ya, harus bertahap kan, harus bertahap. Hanya memang pada saat proses bertahap itu pasti tidak akan ada atau hanya sedikit sekali dari apa yang telah dipelajari di kampus itu digunakan, karena memang seharusnya menjadi level manajer. Gitu ya. Nah mungkin teman-teman tinggal teman-temannya yang bisa berpikir harus bagaimana nih. Nah untuk mencapai
hal tersebut gitu, menjadi seorang pemimpin gitu ya Pak. Jadi gini, saya juga sering ini sih sama teman-teman mahasiswa. Ya. Jadi kebanyakan masuk ke program studi manajemen tuh, oh saya ikutan tetangga Pak, saya ikutan teman Pak masuk sini. Saya tanya mau jadi apa? Nggak, belum tahu mau jadi apa. Harusnya sih, seharusnya ya secara normal dari SMP itu sudah tahu saya mau jadi apa. Ya. Dari pengen tahu, misalnya saya pengen jadi pilot misalnya di SMP itu, SMK-nya sudah menjurus untuk menjadi pilot. Ya, atau ada misalnya, oh saya pengen menjadi mekanik yang profesional, masuknya ya ke surat kejuruan misalnya, kan gitu ya. Jadi dari SMP itu sudah dipatok, saya pengen jadi apa nih, sesuai dengan bakat Anda gitu ya. Kebanyakan memang saya juga nggak tahu bakat saya apa, kelebihan saya apa ya Pak. Jadi ya memang harus ada hal-hal yang dirubah sebenarnya. Kebanyakan mindset orang, oh saya ya ikut teman aja masuk program studi manajemen gitu. Kenapa banyak sekali yang masuk program studi manajemen? Yang tadi saya bilang, manajemen bisa masuk ke segala bidang, bisa masuk ke segala perusahaan. Tidak hanya ada satu perusahaan, 2 perusahaan saja yang sesuai bidang ilmu di kompetensi lulusan. Nah, jadi manajemen bisa luas. Ya itu sih yang sering menjadi ini ya. Sehingga begitu ditanya pada saat pas sidang akhir ya, nanti kalau lulus mau jadi apa? Masih bingung Pak. Harusnya enggak seperti itu. Berarti direncanakan. Ya, berarti di kuliahan itu tahap pematangan ya Pak, bisa disebut pematangan. Pematangan. Jadi sebenarnya kita tidak lagi berbicara pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan awal gitu. Jadi sudah tahap kematangan saat dia untuk mencapai titik puncak. Gitu. Jadi perkuliahan harusnya seperti itu. Iya. Itulah ya. Santai. Mungkin ya sedikit Google gitu Pak, jujur. Coba belajar apa ya. Ya nggak apa-apa lah. Semuanya juga butuh proses. Ya, gitu. Butuh proses. Ya kalau nggak ngalamin nggak akan ini. Iya. Nah mungkin untuk yang selanjutnya Pak, kita masuk ke pembahasan untuk sistem-sistemnya Pak. Sistem-sistem dari penilaian gitu Pak. Bagaimana itu Pak? Kalau bisa dijelaskan? Sistem penilaian kita normal sebenarnya. Ada tugas, sikap, UTS dan UAS. Ya. Sikap 30% dari komponen maksimal 100 ya tentunya ya. Sikap itu 30%, tugas 20%, UTS 20% dan UAS 30%. Hanya hati-hati untuk teman-teman mahasiswa. Jadi harus ikut UTS dan UAS. Itu penting kan itu Pak. Itu komponen utama ya. Kalau tidak ikut salah satu komponen itu, UTS atau UAS atau malah dua-duanya, otomatis nilainya adalah E dan Anda mengulang tahun depan. Karena komponen utama dalam pembelajaran adalah ujian atau evaluasinya. Evaluasi dalam bentuk evaluasi tengah semester dan akhir semester. Untuk tugas dan sikap itu adalah komponen tambahan. Komponen tambahan yang diberikan penilaian dari dosen. Jadi kalau komponen sikap sebenarnya banyak banget ya. Komponen sikap banyak sekali. Jadi satu dosen itu sebenarnya harus memahami masing-masing mahasiswa. Satu orang mahasiswa karakternya kayak gimana. Tapi kan dipahami itu. Dipahami. Tapi hal tersebut tidak mungkin bisa dinilai dalam waktu 1 semester. 1 semester. Jadi memang ada beberapa kendala. Hanya memang teman-teman dosen juga berupaya secara maksimal untuk menilai secara objektif. Secara objektif sehingga memang apa yang menjadi keputusan dalam penilaian itu tidak ada pertentangan di situ.
Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk UAS dan UTS-nya itu harus itu itu. harus. Iya. Lewat itu satu aja. Nah, sudah. Sudah. Kalau UTS Anda masih bisa melakukan susulan sampai kalau di Unper ya. Kalau di Unper itu sampai sebelum UAS. Sebelum UAS. Nah, tapi kalau UAS hanya dikasih waktu 1 minggu sampai 2 minggu biasa. Oh, itu. Untuk susulannya. Oh, susulannya. Nah, untuk susulannya apabila tidak bisa melakukan UTS atau UAS secara reguler. Cuman ya memang ya diminta secara reguler lah ya. Secara reguler bisa mengikuti kecuali memang sakit keras gitu ya, tidak bisa berpikir dengan jelas, dengan murni gitu. Itu bisa saja sih tidak mengikuti. Tapi kalau secara fisik baik-baik saja sih saya sarankan ya mengikuti saja lah. Oh iya, siap. Mengikuti saja. Nah mungkin Pak kalau misalkan ada problem seperti itu mungkin Pak ya, kita itu harus kemana? Apakah minta bantuan ke wali dosen atau langsung saja ke dosennya gitu, ke dosen mata kuliahnya? Problem untuk susulan Ya, maksudnya? susulan. Oh, kalau susulan langsung ke dosen mata kuliah? Langsung aja. Dosen ke mata kuliah aja. Nah mungkin untuk misalnya selanjutnya mungkin Pak menyangkut dari penilaian tadi ya, terkait kan sekarang online ya, berarti sistem itu kan. Ya. Nah, jikalau ada penilaian yang misalkan kan sistem ada errornya gitu Pak, ada kesalahan gitu. Ya, nah itu kita itu harus ngeberesin penilaiannya bagaimana gitu Pak? Kalau penilaian error di sistem, Ya. Teman-teman cukup mendatangi dosen mata kuliahnya dengan membawa formulir dari fakultas. Jadi ambil dulu formulir di fakultas, baru menghubungi dosen mata kuliah ingin membenarkan sistem karena di sistem error. Ya. Sistem error itu misalnya bulan kemarin nilai saya A, tapi kok bulan sekarang berubah jadi C misalnya ya. Gitu. Nah, ingin kejelasan nilai atau bahkan bulan sekarang jadi 0 gitu ya. Jadi 0. Nah, ingin meminta kejelasan nilai, silahkan datang ke dosen mata kuliah. Nanti dosen mata kuliah yang akan melaporkan kepada program studi. Dari program studi baru akan naik ke fakultas, BAK, dan ke bagian TIK untuk pembetulan di Simantapnya. Jadi si mahasiswa tidak perlu ke sana sini ya. Hanya cukup ke dosen mata kuliahnya, dosen mata kuliah yang akan menyetorkan nilainya ke program studi, bukan mahasiswanya. Ya, gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa diketahui mungkin untuk alurnya. Ya, jikalau teman-teman mempunyai problematika seperti itu mungkin ya. Nah, mungkin Pak untuk selanjutnya nih. Oh iya, saya lupa Pak, kan ada KKN ya. Untuk di KKN ini kan sekarang lagi online offline ya. Misalkan kalau acuannya karena social distancing gitu Pak. Ya. Di perkuliahan online, di KKN juga kan harus social distancing juga. Apakah KKN online gitu apa offline gitu? Sampai hari ini perencanaan dari panitia KKN adalah offline. Ya, offline untuk daerah kabupaten bagian tengah ya. Kabupaten bagian tengah dari Singaparna ke arah selatan. Ke arah selatan dan ke arah timur ya, ke arah timur. Jadi LP2M nanti akan mengkondisikan semuanya sesuai dengan rapat terakhir dengan LP2M. Untuk pendaftaran memang menggunakan sistem, dan di pendaftaran tersebut mahasiswa bisa langsung memilih tempat, gitu. Itu yang kami pahami sampai saat ini seperti itu. Nah mungkin kenapa Pak alasannya mungkin lebih ke mahasiswa itu milih sendiri gitu, nggak ditentukan gitu Pak? Oke. Tentunya gini, sebenarnya milih sendiri juga kan ada kuota ya. Ada kuota. Ada kuotanya. Misalnya 10 orang di desa A.
Ya program studi manajemen karena di Unpar yang paling besar, otomatis lebih dari 1 orang di situ. Gitu. Lebih dari 1 orang. Misalnya kuotanya hanya 4 orang program studi manajemen. Berarti kalau sudah terisi ya tidak bisa yang lain. Gitu. Jadi memang posisinya kita memberikan dulu kepada peserta mau di mana. Tapi kalau kuotanya sudah habis, ya yang menentukan adalah panitia. Panitia. Untuk teman-teman yang sedang bekerja atau sekarang bekerja sambil kuliah, nah harap berkoordinasi dengan LP2M. Di sana ada Bu Listi dan Pak Rizky ya, di adminnya. Nah nanti biasanya sih akan ditempatkan di daerah yang paling dekat dengan tempat kerjanya. Misalnya tempat kerjanya di Mangkubumi misalnya, KKN paling dekatnya di daerah Singaparna misalnya. Karena yang lain agak jauh, misalnya Taraju mana gitu ya. Nah ditempatkannya ya di Singaparna gitu. Kalau sekali lagi kalau kuotanya ada. Di situ dan memenuhi kuota. Nah mungkin teman-teman jangan risau ya kalau sedang bekerja, kalau sambil bekerja gitu. Jadi panitia nggak akan menempatkannya terlalu jauh gitu. Ya asalkan komunikasi lah. Ya, komunikasi dengan panitia. Komunikasi dengan panitia. Ya panitia juga ingin membuat suatu kegiatan yang semuanya bisa mengikuti. Semuanya bisa mengikuti dan semuanya tidak merasa ada terbebani yang saya banyak keperluan misalnya di daerah ini harus bolak-balik misalnya. Akhirnya kan takutnya ada kecelakaan, ada apa ya. Jadi kita pasti akan memikirkan ke arah sana. Hanya memang mahasiswa diminta untuk secepatnya daftar sehingga secepatnya bisa memilih tempat. Gitu. Jadi kita jangan berleha-leha ya Pak. Harus gercep gitu ya Pak. Ya karena kan tadi ya mahasiswa bisa memilih tempat, artinya siapa yang duluan dia yang bisa memilih tempat. Karena ada kuota. Ada kuota. Nah mungkin untuk pembahasan selanjutnya Pak terkait akreditasi di program studi manajemen. Nah, untuk yang sekarang itu apa Pak akreditasi? Kalau sekarang kita sedang konversi ke baik ya. Kita konversi ke baik karena memang jadwal reakreditasi program studi manajemen sendiri akan jatuh di tahun 2023, tahun depan. 2023. Tahun depan. Makanya memang di tahun 2020 saya meminta beberapa dosen untuk bisa melanjutkan studi dengan harapan tahun 2023 pada saat kita mau reakreditasi kita sudah memiliki teman-teman dosen yang memiliki kompetensi pendidikan yang lebih dari sekarang. Jadi akan meningkatkan juga level akreditasi kita. Ya, itu memang perencanaan kita dari tahun 2020. Tahun 2020. Nah, memang karena kita reakreditasi kita adalah di 2023 reakreditasinya. Jadi kami membuat perencanaan agar beberapa dosen bisa studi lanjut. Studi lanjut dengan harapan 2023 pada saat kita reakreditasi semuanya sudah selesai dan kita mendapatkan nilai akreditasi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Gitu ya. Nah, untuk sekarang tadi saya bilang kita masa konversi ke baik ya, karena kan dulu sistemnya adalah ABC ya. Nah, kalau sekarang tidak menggunakan sistem ABC, tapi menggunakan sistem-sistem persepsi. Ada baik, unggul, sangat unggul gitu. Sekarang kita mengkonversi kepada baik, tetapi tahun depan kita persiapan untuk reakreditasi. Mudah-mudahan lancar tahun depan. Lancar tahun depan, akreditasi kita bisa lebih bagus daripada saat ini dan kita bisa berkompetensi dengan universitas yang lain. Karena memang sistem akreditasi itu kita berkompetensinya atau kompetisinya dengan yang sesama level juga nantinya. Jadi teman-teman mahasiswa juga nanti bisa levelnya juga akan naik dari sistem akreditasi ini.
Nah mungkin Pak, katanya untuk peningkatan akreditasi ada efek juga dari kegiatan mahasiswanya, apakah benar Pak? Ya, salah Kegiatan satunya mahasiswa. adalah kegiatan mahasiswa, Iya. terus prestasi mahasiswa, gitu ya. Jadi memang itu berpengaruh, ya, itu berpengaruh. Plus turnover. Iya. Jadi banyak tidaknya mahasiswa yang aktif, tidak aktif, keluar cuti atau gitu. apapun. Nah itu terekod, ya, itu terekod. Jadi sebisa mungkin mahasiswa lulus tepat waktu. Sebisa mungkin. Semester 8. Nah, semester 8 itu sudah harus lulus. Karena itu juga mengganggu akreditasi. Jadi semakin banyak mahasiswa yang lulus tepat waktu, semakin mudah sebuah program studi untuk mencapai akreditasi yang maksimal. Nah mungkin dari kegiatan organisasinya mungkin Pak, organisasi mahasiswanya apakah ada gitu Pak? Organisasi mahasiswa kan itu ada penilaian. Ada penilaian organisasi mahasiswa. Terus dari organisasi mahasiswa itu pencapaiannya apa saja. Gitu. Makanya kan salah satu indikator untuk mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa adalah berorganisasi. Karena memang berorganisasi salah satu poin dalam akreditasi. Jadi memang ada beberapa hal yang sifatnya tapi tidak fundamental, ya. Seperti ya banyak sekali seperti ya kalau misalnya seorang mahasiswa minta, Pak, saya pengen luring, Pak. Tapi dia ngomong di dalam ruangan ber-AC, misalnya tanpa masker gitu ya. Nah, yang menanggapinya juga mau luring tapi prokesnya nggak dipakai gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya sensitif, ya. Jadi sesuatu yang ingin diungkapkan itu bebas untuk diungkapkan, tetapi Anda juga harus mentaati peraturan untuk melaksanakan hal yang Anda inginkan tersebut. Gitu. Jangan sampai Anda saya mau luring tapi saya tidak menjaga protokol kesehatan, kan nggak bisa juga, ya. Nggak bisa juga kayak gitu. Terus ada juga ada beberapa yang mungkin nanti Fahrul memimpin suatu organisasi atau apa, yang perlu dipahami dengan sangat jelas, bawahan atau anggota kita itu tidak pernah salah. Yang selalu salah itu ya pimpinannya. Pimpinannya. Gitu. Ya bagaimanapun yang salah ya pimpinannya. Nah, pimpinannya. Jadi memang dalam suatu hal, bahkan misalnya, saya perwakilan dari angkatan sekian, Pak. Berarti Anda mengatasnamakan satu angkatan itu, gitu ya. Pengen luring, Pak. Tiba-tiba beberapa menit kemudian, saya angkatan ini, saya angkatannya sama dengan itu, tapi saya nggak mau luring, saya pengen daring karena lebih enak daring. Nah, harus dipastikan dalam beberapa hal apa yang kita ingin utarakan memang benar-benar itu terjadi. Jangan sampai saya mewakili satu kelompok A misalnya, tapi begitu kita utarakan ternyata bagian dari kelompok A tersebut tidak setuju gitu, atau beda pandangannya. Nah, itu juga menjadi masalah dalam penentuan keputusan sebagai orang yang ingin mengambil keputusan, kan gitu. Orang yang ingin mengambil keputusan kan harus ada beberapa dasar. Ada beberapa dasar, tidak hanya melihat satu informasi saja, dari beberapa informasi. Nah, nanti akan dikerucut dan menjadi sebuah keputusan. Apabila sudah menjadi sebuah keputusan, nah itulah penanggung jawabnya pemimpin yang mengambil keputusan tersebut, bukan bawahannya, bukan semua yang ada terlibat. Gitu. Jadi banyak sekali yang bahkan ya kalau ada apa-apa ya bawahannya aja yang kena, atau gimana? Enggak. Gitu ya. Dalam sistem manajemen kita harus melihat struktur organisasi.
struktur organisasi itu harus dipakai. Gitu. Jangan sampai struktur organisasinya tidak dipakai. Ya. Itulah. Ya. Siap. Nah mungkin sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas lah, tapi ya waktu ini habis. Iya, habis. Berarti saya kebanyakan ngobrol. Seru Pak. Nah mungkin teman-teman kita bisa mendengar ya penjelasan dari teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi program studi manajemen di Universitas Perjuangan. Nah mungkin itu Pak untuk sekarang. Mudah-mudahan untuk ke depannya kita acarakan lagi Pak podcast ini ya Pak. Lebih dalamnya gitu Pak. Tunggulah. Ya, tunggu kalau memang ada yang kita perlu diskusikan. Diskusikan. Nah mungkin untuk kali ini segitu aja teman-teman. Mohon maaf dari saya bila ada salah kata. Dari saya juga mohon maaf. Ya, mungkin ada pesan-pesan mungkin Pak dari Bapak untuk teman-teman. Sedikit lah gitu. Pesan saya sih kepada teman-teman, sekarang eranya era baru ya. Bukan merek toko ya. era baru, eranya teman-teman yang maju gitu. Untuk maju teman-teman butuh adaptasi yang lebih cepat daripada sebelumnya. Adaptasi yang lebih cepat, sifat mental yang lebih tinggi, emosional juga harus dijaga, karena memang ya umur teman-teman umur emosional yang sedang terbentuk lah ya, sedang terbentuk. Tetapi kecepatan untuk beradaptasi itu akan menentukan sukses tidaknya teman-teman sebenarnya. Nah itu teman-teman ya. Nah mungkin itu sekali lagi mohon maaf ya teman-teman bila ada kesalahan kata atau apa ya dari saya. Nah mungkin untuk acara podcast Homer ini, Communication with Homer ini cukup sampai di sini ya teman. Kita lanjut untuk video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi subscribe. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.